Pengertian pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas menurut Maman Rahman yaitu proses memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Sedangkan menurut Saiful Bahri dan Aswan Zain adalah pengadministrasian, pengaturan atau penataan suatu kegiatan. Menurut Made Pidarta adalah proses seleksi dan penggunaan alat-alat yang tepat terhadap problem dan situasi kelas. Selanjutnya yaitu penataan ruang kelas. Penataan ruang kelas yang pertama yaitu penataan tempat duduk. Menurut Novan Ardiwiana dibagi menjadi beberapa formasi. Yang pertama yaitu formasi tradisional. Formasi tradisional atau konvensional ini sangat tepat sekali dibentuk jika guru hendak menggunakan metode ceramah pada saat mengajar. Kelebihannya adalah dalam proses pembelajaran siswa yang duduk berpasang-pasangan dapat bekerja sama. Sedangkan kelemahannya, siswa yang duduk pada barisan belakang belum tentu mengikuti pembelajaran secara efektif karena guru biasanya kurang memperhatikan siswa yang ada. Yang kedua yaitu formasi auditorium. Metode ceramah dan metode tanya jawab yang bersifat interaktif sangat tepat sekali digunakan dengan formasi kelas auditorium ini. Adapun kelemahan dari formasi auditorium adalah dapat mengurangi kebosanan siswa yang terbiasa dalam penataan ruang secara konvensional. Selain itu, guru juga menjadi pusat perhatian peserta didik sehingga dalam proses pembelajaran guru dapat melihat maupun mengamati siswanya secara menyeluruh. Sedangkan kekurangan dari formasi auditorium adalah lingkungan yang sangat terbatas untuk belajar aktif. Yang ketiga yaitu formasi chevron. Formasi ini cocok digunakan oleh guru jika guru hendak menyampaikan materi dengan metode ceramah interaktif, tanya jawab, dan diskusi kelompok. Adapun kelebihan dari formasi chevron yaitu dapat mengurangi jarak antara siswa maupun siswa dengan guru, sehingga siswa dan guru mempunyai pandangan yang lebih baik terhadap lingkungan kelas dan mampu aktif dalam pembelajaran. Yang keempat yaitu formasi kelas bentuk U. Formasi kelas bentuk U sangat tepat dilakukan dalam kegiatan belajar yaitu diskusi, presentasi, dan kerja tim. Adapun kelebihan dari formasi letter U yaitu guru dapat menjangkau seluruh siswa sehingga pembelajaran dapat maksimal. Sedangkan kekurangannya adalah kondisi ini digunakan untuk kelas yang jumlah siswanya tidak terlalu banyak. Yang kelima yaitu formasi meja pertemuan. Formasi meja pertemuan ini umumnya diselenggarakan di tempat-tempat pertemuan dan seminar. Formasi ini dapat digunakan dengan cara membagi siswa menjadi beberapa kelompok di dalam kelas yang mana guru biasanya memberikan tugas kelompok untuk diselesaikan secara kolektif. Yang keenam yaitu formasi konferensi. Formasi konferensi ini sangat baik digunakan ketika guru hendak menggunakan metode diskusi, debat aktif, dan tim kuis. Formasi konferensi ini dapat membuat siswa aktif dalam kelas. Guru di sini hanya melontarkan tema yang harus dibahas, kemudian mengawasi dan sesekali mengarahkan mereka untuk bisa menjalankan proses pembelajaran. Yang ketujuh yaitu formasi pengelompokan terpisah atau breakout grouping. Guru dapat menempatkan susunan pecahan-pecahan kelompok tersebut secara berjauhan sehingga kelompok yang satu tidak mengganggu kelompok yang lain. Tetapi guru hendaknya menghindari penempatan ruangan kelompok-kelompok kecil yang terlalu jauh dari ruang kelas supaya mudah diawasi. Formasi ini disesuaikan dengan tema pengajaran yang cocok dengan formasi ini. Kedelapan yaitu formasi tempat kerja.
Formasi tempat kerja ini sangat tepat jika dilakukan di dalam laboratorium, yang mana setiap siswa duduk satu tempat untuk mengerjakan tugas seperti mengoperasikan komputer, mesin, atau melakukan praktik di laboratorium. Tempat yang saling berhadapan mendorong partner belajar untuk menempatkan dua siswa pada tempat yang sama. Hal ini mirip dengan suasana kerja, di mana pengaturannya mejanya dibedakan menurut bagiannya masing-masing. Yang kesembilan, formasi kelompok untuk kelompok. Susunan formasi kelompok untuk kelompok sangat memungkinkan guru untuk melakukan diskusi atau menyusun permainan peran, berdebat, atau observasi pada kegiatan kelompok. Kesepuluh yaitu formasi lingkaran. Formasi lingkaran dalam satu kelompok, yang mana guru sebagai seorang manajer kelas memiliki peran untuk membimbing dan mengarahkan jalannya kegiatan belajar mengajar tersebut. Formasi ini efektif bagi sebuah kelompok karena siswa akan mampu berinteraksi secara langsung dengan guru dan siswa lain guna membahas pembelajaran atau materi. Yang ke-11 yaitu formasi periperal. Saat guru menginginkan tempat duduk untuk menulis, hendaknya digunakan susunan periperal, yakni meja ditempatkan di belakang siswa. Guru dapat menyuruh siswa memutar kursinya secara melingkar ketika guru menginginkan diskusi kelompok.